Lin Fan, kamu ini keterlaluan. Sudah bilang aku ada reuni hari ini. Kalau telepon lagi, aku blokir. Xiao, bapak kecelakaan di rumah sakit. Aku dan ibu di jalan, kamu juga cepat datang. Xiao, ada apa? Xiao, kamu di mana? Sama siapa? Lin Fan, kamu benar-benar brengsek. Hanya karena aku tidak datang di hari kematian ayahmu. Kamu tega mengutuk aku? Bohongin aku untuk pulang, bajingan. Lagi pula, dengan siapa aku, urusanmu apa? Bukan urusanmu. Gimana? Xiao sudah berangkat? Belum. Ini gimana dong? Ibu, jangan panik. Baik, baik, baik. Xiao, aku nggak peduli kamu lagi di mana. Sekarang langsung ke rumah sakit. Rumah tua kebakaran. Ayah luka parah, sekarang butuh kamu. Lin Fan, beraninya kau perintah aku. Jangan lupa, kamu cuma anjing peliharaan keluarga kami. Tuan Lin, nggak bisa bawa istri sendiri pulang. Malah ancam pakai ayah orang lain, dasar kurang ajar. Lin Fan, dengar nggak? Bahkan orang luar bisa tahu tipu dayamu yang kacau. Jangan malu-maluin di sini. Mau bohongin aku pulang buat acara kematian ayahmu? Mimpi. Jangan lupa ya. Jangan-jangan beneran kebakaran? Xiao, mana mungkin aku orang luar? Bukannya aku orang spesialmu? Kebakaran apen? Pasti dia bohong. Tapi ngomong-ngomong kebakaran, kebetulan aku butuh kamu bantu padamkan api. Pak Go. Ayah, Lily, aku nggak apa-apa. Xiao udah balik? Ada yang mau kubicarakan. Jangan sebut nama anak durhaka itu. Aku nggak punya anak kayak gitu. Lin Fan. Ya. Cariin Xiao, aku mau ngomong sama dia. Oke, tunggu ya. Aku berangkat sekarang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Lin Fan, nggak ada habisnya ya. Kamu. Baik, aku nggak mau ribut sekarang. Luka ya parah, pengen ketemu kamu. Langsung dateng. Lin Fan, ayahku yang kasih makan minum kamu. Kamu tega kutuk aku? Nggak takut ayahku tahu. Lalu usir kamu? Anjing piaraan malah gigit majikan. Jijik banget. Kuo Xiao, lihat baik-baik aku di mana. Xiao, sekarang teknologi udah canggih. Ini jelas-jelas editan, jangan percaya dia. Sayang, jauhin istriku. Kamu gak ada hak bicara. Aduh, Xiao liat. Aku cuma bantu kamu ngomong, dia langsung emosi. Suamimu ini beneran brengsek. Lin Fan, hanya karena duhau. Membongkar kebohonganmu, kau langsung panik seperti anjing. Aku beritahu, jangan berakting di sini. Aku sama sekali tidak mencintaimu, pulang nanti aku akan menceraikanmu. Kuo Xiao sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Itu ayah kandungmu, jika kau tidak segera kembali. Kau akan menyesal seumur hidup. Lin Fan, diam kau. Kalau berani mengutuk ayahku lagi. Percaya tidak, aku akan membuatmu pergi dengan tangan kosong. Pergi dari rumahku seperti anjing. Kuo Xiao, bagaimana lagi aku harus meyakinkanmu? Beraninya, suruh aku bertemu ayahku sekarang. Baik, lihat baik-baik. Tuan Lin, lebih baik jangan buang-buang tenaga. Yang kau tunjukkan pada kami palsu, tapi kami yang asli. Kenapa belum juga ditutup teleponnya? Apa benar-benar ingin kami berdua siaran langsung untukmu? Kau begitu senang melihat istrimu sendiri di bawah orang lain. Menikmati, ja? Sialan. Kuo Xiao. Aku katakan sekali lagi. Kalau tidak kembali, kau pasti akan menyesal. Lin Fan. Xiao belum kembali. Ayah, maafkan aku. Si anak durhaka ini, aku akan segera meneleponnya. Kalau dia tidak datang, aku tidak akan mengakuinya sebagai anakku. Kenapa baterainya habis sekarang? Berikan ponselmu padaku. Nomor yang Anda hubungi tidak diangkat. Nomor yang Anda hubungi tidak diangkat.
Lin Fen, aku dan ibumu sudah menyiapkan perjanjian ini sejak lama. Rencananya hari ini mengunjungi ayahmu, di makamnya akan kuberikan padamu. Tapi tidak disangka, Orang tuamu membuat warisan setelah meninggal nanti. Semua aset akan menjadi milikku, bagaimana bisa? kamu sangat menyayangi Xia, kami melihatnya. Kami pikir kalian akan bersama selamanya, tapi ternyata dia tidak mengakuiku sebagai ayah, aku juga tidak mau dia sebagai anak. Setelah aku meninggal, grup Kuo akan kuberikan padamu. Ayah, jangan ngomong sembarangan, ayah pasti panjang umur. Aku akan mencari dokter terbaik sekarang. Lin Fen, kondisi tubuhku, aku sendiri yang tahu. Nanti jika kamu memutuskan, aku dan ibumu akan mendukungmu, tapi ada satu hal. Kamu harus berjanji padaku. Ayah, aku berjanji. Lin Fen, kau harus dengar. Ibumu sudah tua, kau harus merawatnya. Bahkan jika dia bercerai, dia masih ibumu. Kau harus berjanji padaku untuk tidak membuat ibumu dirugikan. Lindungi Jia. Ayah, aku berjanji. Jaga rumah kami. Baik. Dahai, Ayah dokter. Xiao kembali dan menceraikannya. Lalu aku akan membiarkan orang tuamu. Aku akan memberimu hidup bahagia. aku akan menelepon ayahku sekarang. Mengungkap wajah jelek Lin Fen. Apakah ayah saya benar-benar mengalami kecelakaan? Xiao, jangan khawatir. Anda pikir bahkan latar belakang video pesan teks itu mungkin tidak benar. SMS Duhau benar. Ayahku mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Halo, apakah ada satu pasien bernama Kuo Hai? Tidak, tapi jika pasien dikirim ke darurat, mungkin akan diselamatkan sebelum memasukkan informasi. Karena ops, Xiao, kau tidak mengerti. Ini pasti tipuan Lin Fen. Pikirkan tentang ayahmu yang dirawat di rumah sakit. Aku tidak akan meneleponmu. Mereka ingin menipu Anda kembali. Anda tidak dapat percaya kebohongan. tapi transfer SMS Xiao. Kau tahu pencucian uang. Merangsang ke Lin Fen, dia takut keluar dari rumah. Jadi tidak ada apa-apa. Hanya dengan sengaja melakukan drama seperti itu. Xiao, kau tidak bisa dibohongi. Dia jelas memiliki banyak kartu, tetapi dia menggunakan yang itu. Aku mengerti, dia pasti ingin memindahkan properti. Baru saja pingsan dan hampir tertipu. Kakak, senang memelukmu. Xiao terlalu lembut. Apa yang harus dilakukan tanpa perlindungan saya? Om. Tapi aku tidak boleh membiarkan Lin Fan berhasil. Kita harus pergi sekarang. Kembali ke saya dan laporkan dia untuk mentransfer properti. Biarkan dia duduk. Biar orang tuaku melihat jelas, mereka telah membesarkan seorang anak durhaka yang sangat menjijikkan. Lin Fan. Lin Fan, kau anak haram. Pantas saja ibumu meninggal saat melahirkanmu. Kenapa kau tidak ikut mati saja? Agar tidak merusak dunia, bermain sandiwara denganku untuk menipu uang. Seluruh keluargamu pantas mati. Kuo Xiao, apa yang kau omongkan? Apa yang kukatakan? Aku bilang seluruh keluargamu pantas mati. Sekarang kembalikan uang transfer rumah sakit, lalu tanda tangani perjanjian cerai ini, aku masih bisa melepaskanmu. Tidak akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kuo Xiao, kau bukan datang untuk menjenguk ayah. Kau datang untuk minta uang, juga untuk menceraikanku. Bahkan sudah menyiapkan perjanjian cerai sebelumnya. Untung dalam perjalanan ke sini, Xiao membuat perjanjian cerai ini, Lin Fen. Makanan keluarga Kuo sudah cukup kau nikmati. Sudah saatnya kau menyerahkannya padaku, teruslah berakting, siapa takut. Tuan Lin, apakah Oscar
harus memberimu patung kecil? Cepat tanda tangani perjanjian ini. Pergi sana. Diam. Kau berani ikut campur? Setelah kondisi ayah membaik, aku akan menghabisi kau. Menghabisi Jia? Lin Fen, aku sudah terlalu baik padamu ya? Kau si imut kecil, berani menyuruh majikan? Kuo Xiao, kau masih belum sadar. Baik. Tanda tangani sekarang, biarkan ayah bertahan. Aku bisa memaafkanmu sekali lagi. Memaafkanku? Lin Fen, kau tidak sadar ya? Satu kalimat dariku bisa membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Cukup. Kuo Xiao, tanda tangani. Lin Fen, persiapan propertimu cukup lengkap ya. Bahkan tidak ada dokumen rawat inap, surat persetujuan operasi pun ada. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak mau berdebat lagi denganmu. Tanda tangani, yang lain bicara nanti. Nanti mungkin tidak ada nanti lagi. Kau ingin aku menandatangani? Baik, sekarang berlutut dan mintalah padaku. Atau aku akan merobeknya. Di dalam sana terbaring ayah kandungmu. Bagaimana kau tega? Diam. Kau masih mau membohongi orang? Lin Fen, sekarang juga aku akan merobeknya. Lihat bagaimana kau bisa berakting. Berani. Berani. Ibu, kenapa kau di sini? Ibu, apa yang kau lakukan? Anak durhaka. Ayahmu di dalam sedang dioperasi. Hidup matinya belum pasti, kau malah bermesraan dengan pria liar ini. Kamu tidak pantas terhadap ayahmu, kamu tidak pantas terhadap Lin Fen. Ibu, aku adalah anak kandungmu. Kamu demi pria parasit ini, kamu berani memukulku, pria parasit. Kuo Xiao, kamu masih punya hati nurani tidak? Ayah Lin Fen, demi menyelamatkan ayahmu sampai mati. Kalau tidak, yang tidak punya ayah adalah kamu, selama bertahun-tahun. Lin Fen bekerja keras tanpa mengeluh. Sendirian menopang sebuah perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, 5 tahun, kinerja perusahaan melonjak beberapa kali lipat. Barulah kamu bisa hidup enak, kamu malah bilang dia pria parasit. Ibu, ayahnya rela menyelamatkan ayahku, kami tidak memintanya. Ayahnya mati itu salah sendiri, lagi pula, meski ayahnya tidak menyelamatkan. Pasti ada orang lain yang akan menyelamatkan, selain itu. Keluarga kami telah menghidupinya selama ini, dia harus bekerja untuk keluarga kami seumur hidup, dasar binatang. Tante. Xiao benar, Anda sudah tua. Urusan anak perempuan jangan terlalu dipikirkan. Anda tidak pernah dengar? Orang yang terlalu banyak pikiran, cepat mati. Kamu. Lin Fen, berlutut dan minta maaf. Kamu tidak dengar apa yang dia katakan? Aku hanya melihatmu tidak bisa berbuat apa-apa selain memukul. Lin Fen sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Atau aku akan merobeknya, dan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Ini adalah barang untuk menyelamatkan nyawa ayah, kalau kamu merobeknya, kamu akan menyesal. Baik, aku berlutut. Kuo Xiao. Aku tidak berlutut untuk kalian berdua pasangan brengsek, aku berlutut untuk ayah. Cukup. Kuo Xiao. Kamu hanya ingin bercerai kan? Aku setuju. Lakukan apa yang kamu mau. Lin Fen. Ayah dan ibu minta maaf padamu. Telah membesarkan wanita seperti ini. Dengar kata ibu, tanda tangani, kita tanda tangani, mulai sekarang. Aku hanya punya satu anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Ibu, Lin Fen sudah mempengaruhi. Pikiranmu sampai-sampai anak kandung sendiri tidak diakui. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu, ambil surat operasinya. Ambil. Surat cerai, tanda tangani. Kalian pergi. Kuo Xiao. Hebat, kamu tidak hanya ingin membunuh ayah, tapi juga membuat ibu marah. Baik, aku tanda tangan, jangan menyesal. Lihat kan, di hati Xiao. Akulah yang paling penting, hidup mati kalian. Dia sama sekali tidak peduli. Ibu. Xiao, tenang sawabu. Aku cuma nemenin Lin Fen main sandiwara, lagi pula. Mana ada ibu yang gak kenalin anaknya sendiri di dunia ini. Ayo kita pulang dulu, nunggu beberapa hari sampai Mak gak marah lagi. Baru kita balik buat rayu dia. Hao, makasih ya udah nemenin aku terus.
Bodoh, yuk pergi. Bu, cepetan tanda tangan, ayah butuh operasi. Pak Lin. Maaf. Kami sudah berusaha semampunya. Ayah. Ibu. Duhau, kamu tahu nggak kenapa Lin Fan sampai segitunya peduli sama surat operasi palsu itu, demi sandiwara. Sampai rela tanda tangan perjanjian cerai tanpa bagi harta. Ini agak nggak masuk akal. Aku masih rada nggak tenang. Gimana kalau kita balik cek? Ah Xiao, coba kamu pikir. Lin Fan udah main sandiwara sampai segini. Mana mungkin berhenti sebelum berhasil nipu ibumu, kalau dia beneran bikin kamu marah. Terus kamu laporin dia soal biaya rumah sakit palsu sampai dia masuk penjara. Hidupnya bakal hancur. Iya bener juga. Udah dia suka main sandiwara. Ya udah biarin aja dia lanjutin. Lagian surat cerai udah ditandatangani. Dia juga nggak bakal dapat apa-apa dari keluarga kita. Cuma kasihan. Hao, kamu jadi korban sampai didorong gitu. Xiao, yang penting kamu bisa lepas dari penderitaan. Aku dikit-dikit nggak apa-apa, iya. Buat rayuan kita bisa bersama. Ayo kita jalan-jalan cari tempat buat refreshing. Iya bener juga. Harusnya kita rayain. Ayo ke Laut Aegean, di Tanah Cinta. Kita saksikan cinta kita. Keluarga Pak Lin kasihan banget, mertua kebakar. Belum sempat dioperasi, udah meninggal. Mertua perempuan juga kena serangan jantung, ikutan meninggal. Sekarang dia sendiri pingsan. Ayah kenapa-napa? Di rumah sakit, aku sama ibu di jalan. Kamu kasih. Dasar anak durhaka, ayahmu lagi dioperasi. Kamu malah main sama laki-laki liar ini. Kuo Xiao. Hebat, gak cuma bikin ayah celaka, kamu juga bikin ibu marah. Baik, aku tanda tangan, jangan menyesal. Ayah, ibu, kalian? Ah Xiao. Xiao, jangan panik. Lihat, di sini tidak ada orang. Lin Fan pasti membohongimu. Kalau tidak, kenapa pintu ruang operasi tidak terbuka? Tunggu. Ibu. Anakmu tidak berbakti. Nona, ini hanya operasi wasir, mereka baik-baik saja. Ini bukan orang tuaku, dokter, di mana orang tuaku? Mereka tadi, bukankah mereka masuk ruang gawat darurat? Gawat darurat? Di sini hanya ada satu ruang gawat darurat. Mereka hanya wasir pecah. Apakah kamu salah paham? Bos Lin, kremasi sudah diatur. Keluarga lainnya sudah diberitahu, hanya si Nona besar. Orang tua hanya punya dia satu anak, aku akan membuatnya datang untuk mengantar. Orang tua terakhir kali. Xiao, terlalu khawatir malah bingung. Lin Fan itu merasa bisa mengendalikanmu. Baru berani mengeluarkan kebohongan besar seperti ini. Berani mempermainkanku, Lin Fan. Aku akan membuatmu menyesal masih hidup. Xiao, bodoh, tanpa aku. Bagaimana kau bisa dilindungi dari mereka? Kakak Hao, terima kasih selalu menemaniku. Lin Fan, kau mau lari kemana? Orang tuanya benar-benar meninggal? Bagus, asalkan sekarang menikah dengan Kuo Xiao. Maka semua milik keluarga Kuo akan jadi milikku. Lin Fan, keluar kau. Lin Fan. Kita pulang dulu. Tadi itu Xiao. Bos Lin,
anggota dewan dan keluarga. Sudah sampai di rumah duka. Akan bertemu dengan bos Kuo. Nyonya Kuo untuk perpisahan terakhir. Kapan kau sampai? Paman Su, setengah jam lagi. Ayah. Ibu. Aku akan mengumumkan keputusanmu di upacara perpisahan. Kedepannya, grup Kuo akan kujaga untukmu. Lin Fan, brengsek kau. Benar-benar membuatku marah. Sudahlah Xia, jangan marah. Lin Fan itu hanya tidak mau melepaskan Dewi keberuntunganmu, makanya menggunakan cara ekstrim seperti ini. Untuk membuatmu kembali. Kita hanya perlu membuktikan dengan tindakan. Tidak ada kemungkinan lagi antara kau dan dia. Dia pasti akan pergi. Tindakan. Si Jiao. Ayo kita nikah. Ninika. Sekarang, Kenapa Xiao? Kamu nggak mau? Apa kamu nggak suka sama aku? bukan begitu, aku cuma khawatir sama orang tuaku. Xiao. Setelah kita urus pernikahan, papa mamamu pasti nggak bakal protes lagi, apalagi aku sangat menyayangimu. Mereka pasti bisa lihat ketulusanku. Dan dengan lega menyerahkanmu padaku. Kak Hao, terima kasih. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijawab. Silakan coba lagi nanti. Kuo Xiao. Kamu beneran memblokir gue? Masa? Kamu bahkan gak mau nganterin orang tua terakhir kalinya? Lin Fan. Hal sebesar ini kok cuma kalian berdua? Xiao mana? Kami sudah cerai. Apa? Dasar gadis bodoh. Aku telepon dia sekarang, suruh dia datang. Xiao. Orang tuamu mau dikremasi, kapan kamu datang? Kremasi apa? Paman Su, jangan-jangan. Kamu juga dibohongin Lin Fan? Paman Su, Lin Fan itu lagi nyumpahin. Orang tuaku, jangan dengar omongannya. Dasar kurang ajar. Kamu sendiri yang nyembah berhala. Sekarang juga ke rumah duka. Temu orang tuamu terakhir kali. Aku nggak mau pergi. Dasar anak durhaka. Paman Su. Kuo Xiao, kalau nggak percaya sama aku, sudah. Masa omongan Paman Su juga nggak percaya? Paman Su yang ngelihatin kamu besar, cepat ke sini. Antar orang tua terakhir kalinya. Lin Fan, kira pakai keluargaku buat nipu aku. Lalu bisa dapetin aku lagi? Jangan mimpi. Aku sama Kak Hao sudah nikah. Baru saja. Apa? Nikah? Orang tua dikubur hari ini, kalian malah nikah? Kuo Xiao, dasar kamu ini. Masih punya hati nggak sih? Lin Fan, dasar anjing. Kamu teriak-teriak apa sih? Aku kasih tahu. Kalau berani lagi mengutuk orang tuaku, aku sobek mulut anjingmu. Kuo Xiao, aku tidak menghalangimu menikah. Tapi sekarang, kamu harus ke rumah duka. Untuk mengantar orang tua terakhir kali. Mimpi kali. Rumah duka. Setuju menikah. Kak Hao, Paman Su sudah melihatku tumbuh besar sejak kecil. Dia tidak pernah bicara padaku dengan nada seperti ini. Bagaimana kalau kita pergi melihat saja? Sudahlah Xiao, pikirkan Lin Fan itu. Sampai-sampai ibumu dibohongi untuk membantunya menipumu. Paman Su itu teman ayahmu, pasti di pihaknya. Benar kan? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi.
Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kak Hao, orang tuaku masih tidak angkat teleponku. Hatiku masih merasa tidak tenang. Sudahlah Xiao, apa kamu menyesal? Kalau tidak mau menikah denganku, katakan langsung. Ngapain cari-cari alasan? Kak Hao, bukan itu maksudku. Sayang, aku juga ingin yang terbaik untukmu. Bayangkan kalau kamu ke rumah duka, nanti mereka menahanmu di rumah. Gimana? Kita tidak bisa menikah. Kamu benar. Kak Hao, sekarang juga kita urus surat nikah. Setelah menikah, semua harta keluarga Kuo akan jadi milikku. Utang judi ratusan juta apa artinya? Kuo Xiao, kamu. Tidak ada kesempatan lagi. Bos Lin, apakah jenazah akan dikremasi? Lin Fen, kedepannya kalau ada kesulitan dalam belajar atau hidup, bilang saja pada paman dan bibimu. Jangan sungkan ya. Kedepannya, anggap saja ini rumahmu sendiri. Terima kasih Bibi, terima kasih Paman. Jangan sungkan-sungkan. Ibu. Ayah. Ambil ini. Terima kasih Ibu. Ibumu sudah tua, kamu harus merawatnya baik-baik. Lindung Zijia. Ayah, aku janji akan merawat Ibu. Dan keluarga kita. Ayah. Ibu. Bagaimana kalian tega meninggalkanku? Pergi begitu saja. Nak. Aku rindu kalian. Apa? Lin Fen, kita sudah bercerai. Kamu masih bertahan di sini. Tak kusangka kau begitu tak tahu malu. Kuo Xiao, kenapa hari ini tidak mengantar orang tua? Di perjalanan terakhir mereka. Bodoh sekali, Lin Fen, kapan kau berhenti? Jika orang tuaku mendengar panggilanmu seperti ini, mereka pasti akan menghukummu. Ibu, ayah, kalian dengar? Ini menantu idaman kalian. Orang tak berperasaan seperti ini menghina kalian. Masih mau membelanya? Ibu, ayah, cepat keluar. Lin Fen, kau ini, di mana kau menyembunyikan orang tuaku? Sembunyikan di mana? Orang tua ada di sini. Apa katamu? Lin Fen, dasar bajingan. Aku dan Xiao sekarang suami istri sah. Berani-beraninya kau mengutuk mertuaku. Kau anggap aku mati? Lin Fen, berani melawan? Kuo Xiao, Du Hao. Kalian berdua binatang, hari ini orang tua dikremasi. Kalian berdua malah menikah hari ini. Sudah, Lin Fen, orang tuaku. Percaya kebohonganmu, sampai disembunyikan olehmu. Berani, sekarang panggil orang tuaku keluar. Kuo Xiao, orang tua selalu di sini. Mengawasi kalian berdua. Xiao, jangan percaya dia, pikirkan baik-baik. Orang tuamu meninggal, ini hal besar. Mana mungkin tak ada yang memberitahumu, apalagi. Hari ini hari kematian ayah Lin Fen. Aku tahu, di dalam ini pasti. Abu orang tua Lin Fen. Lin Fen, tak kusangka kau begitu gila. Untuk membuatku kembali, kau sampai menggali abu orang tuamu. Keluarkan semuanya. Kuo Xiao, apa kau tak punya otak? Dia bilang apa? Kau percaya? Dia mau kau mati. Kau mau mati? Diam kau, aku sangat mencintai Xiao. Mana mungkin aku tidak meyakinkan, aku seperti kau, pria dengan lembut besar. Banyak bicara tapi tak berguna. Kalian berdua, pergi dari sini. Yang harus pergi itu kau, ini rumahku. Bawa sampah-sampahmu ini, pergi. Kamu berani bilang begitu ke orang tua? Lin Fen, kita sudah cerai.
Itu orang tuamu, di mataku cuma sampah. Jahat. Lin Fen, lebih baik kamu cepat pergi, kalau tidak, aku akan buang kamu dan dua sampah ini sekaligus. Beraninya kamu. Coba aja, berani atau tidak. Pergi sana. Guo Xiao, kamu tidak percaya itu orang tua? Itu surat kematian dan prosedur kremasi orang tua. Kamu lihat sendiri. Duhau, hancurkan abu dua sampah ini. Hancurkan Taku. Aku suruh kamu hancurkan. Aduh, Kamu berhenti. Guo Xiao, kamu gila ya? Kamu yang gila, Lin Fen. Kamu mengutuk orang tuaku, sudah cukup. Kamu juga repot-repot bikin dokumen palsu. Aku rasa, kamu benar-benar ingin orang tuaku cepat mati. tak disangka, dia sebodoh ini, harta keluarga Kuo. Lambat laun jadi milikku. Guo Xiao, itu berisi orang tuamu. Kalau dihancurkan, kamu akan menyesal. Sudah. Duhau, aku suruh kamu hancurkan. Aku lawan kalian. Kamu cari mati. Lin Fen, aku kasih waktu 1 hari, besok. Bawa sampahmu dan pergi, atau aku buat kamu menyesal. Lin Fen, jangan buang waktu, apapun yang kamu katakan. Xiao tidak akan percaya. Keluarga Kuo dan dia adalah milikku. Mimpi. Ayah, ibu. Maaf, aku tidak bisa melindungi kalian. Xiao. Akhirnya aku dapatkan kamu. Kak Hao, aku masih agak tidak tenang. Ayahku masih. Xiao, sekarang kamu istriku. Ini kewajibanmu. Tapi, Harus tenangkan dulu, nasi sudah jadi bubur. Lebih baik hamilkan anakku. Tidak ada tapi, orang tuamu sekarang. Membela Lin Fen. Mereka pasti tidak angkat teleponmu, mereka ingin kamu. Cemas dan khawatir, lalu menurut. Hidup dengan Lin Fen, dan... Hari ini adalah malam pengantin kita, kamu harus nurut sama aku. Boleh tidak? boleh. Kalau begitu, kamu pelan-pelannya. Ayah ibu buka pintu. Aku bawa menantu kalian pulang nih. Ayah, ibu. Jangan-jangan mereka pergi? Tidak mungkin. 2 hari ini teleponku tidak diangkat orang tua. Tidak ada di rumah juga. Jangan-jangan. Kenapa orang tuaku tidak ada di rumah? Nona Gua. Hari ini kan hari pemakaman orang tuamu? Kamu tidak tahu ya? Kamu bilang pemakaman? Orang tua tewas mengenaskan, diri sendiri jadi idiot. Keluarga Kuo tamat riwayatnya. Xiao, tenang. Kamu lupa. Abu jenazah semalam? Abu jenazah? Aku menghancurkan abu jenazah orang tuaku? Bodoh. Xiao ngomong apa sih? Yang kau hancurkan. Itu abu jenazah orang tua Lin Fen. Coba pikir. Masalah perceraianmu, 2 satpam itu belum tahu. Jadi pemakaman sampah ini pasti untuk orang tua Lin Fen. Betul. Mereka pasti mengira orang tua Lin Fen adalah orang tuaku. Hao Ye Mang Yoguan. Sayang, di dunia ini hanya aku yang paling mencintaimu. Tapi Lin Fen ini mau memanfaatkan
uang keluarga Kuo untuk mengadakan pemakaman orang tuanya. Aku sama sekali tidak setuju. Kamu sudah punya ide? Hari ini pemakaman, orang tua dan kerabat dekatku akan datang menghadiri karena menghormati dia. Nah, saat itulah kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk jujur pada keluarga. Hubungan kita, orang tua pun tidak bisa menolak. Pemakaman Lin Fen juga akan hancur. Xiao emang istriku. Pintar banget. Belajar dari Hao Gesih. Kuo Xiao, setelah hari ini, kau akan dikucilkan. Saat itu semua orang juga tahu. Aku suamimu yang sah. Mau tidak mau, keluarga Kuo akan menjadi milikku. Anaknya tidak datang, menantunya yang datang. Menantu baik, menantu baik. Anaknya kemana? Jia selingkuh. Lin Fan. Kamu ini. Tidak apa, ini ulah Kuo Xiao. Dia bahkan menghancurkan kotak abu. Tapi, aku sudah membuat yang baru semalaman, persis sama. Ayah dan ibu bisa tenang di perjalanan. Dasar binatang, pasangan tua Kuo. Apa dosa yang mereka lakukan, sampai punya anak durhaka seperti ini? Orang tua meninggal, anak perempuan tidak ada, semuanya bergantung pada menantu. Bos Lin ini memang baik hati. Wah, kamu tidak tahu, Nona Kuo itu berselingkuh dengan teman sekelas. Sampai membuat bos Kuo meninggal, dan istri pun marah sampai meninggal. Sekarang bos Lin sudah bercerai dengannya. Nanti di kemudian hari, grup Kuo akan menjadi milik bos Lin. Paman Su. Semuanya, terima kasih sudah datang mengantar orang tua saya untuk terakhir kalinya. Hari ini, saya Lin Fen juga berharap kalian menjadi saksi. Berkat kepercayaan orang tua, perusahaan diserahkan kepada saya. Meskipun saya dan Kuo Xiao, tapi grup Kuo tidak akan berganti nama nanti. Kalau Kuo Xiao punya anak, siapapun ayahnya, asal anak ini bisa memikul tanggung jawab besar, saya bersedia menyerahkan perusahaan kembali ke tangan anak itu. Tidak akan dikorupsi. Lau Guo. Kamu tidak salah pilih orang, anak ini memang hebat. Bos Lin, tenang saja. Bagaimanapun grup Kuo nanti, kami akan tetap mengikuti Bos Lin. Bos Lin memang baik hati. Waktunya sudah tiba. Dia tidak akan datang. Paman Su, turunkan ke kubur. Lin Fan. Aku setuju untuk dikuburkan? Kenapa pakai baju merah, datang dengan baju merah? Iya, ini kan pemakaman. Sungguh tidak pantas. Kuo Xiao, kamu gila. Lin Fan, kamu bukan mau mengadakan pemakaman untuk orang tuamu? Kebetulan, bertepatan dengan pernikahanku dan kakak Hao. Aku juga datang, mau menambah keceriaanmu. Bagaimana? Kuo Xiao, kamu cari mati. Lin Fan, kamu berani memukulku. Orang tua dikuburkan, kamu memakai baju merah, datang dengan pacar ini. Sombong sekali. Aku tidak membunuhmu, sudah cukup baik hati. Lin Fan, aku ulangi sekali lagi. Yang terbaring di sini adalah ayahmu yang berumur pendek dan ibumu yang sampah. Orang tuaku hidup dengan baik. Kamu. Saudara-saudara, semua yang hadir adalah teman ayahku, juga tulang punggung grup Kuo. Hari ini Lin Fan menyerangku. Pasti semua sudah lihat, tunggu orang tuaku datang. Semua harus laporkan ke orang tuaku dengan jujur. Wu si jauh hilaja. Orang tuanya akan terbaring di sana, orang tua dikubur dia malah menikah. Belum pernah dengar, kalau bukan gila apalagi? Paman Su, aku perkenalkan, suami baruku, Jiao. Kuo Xiao. Kamu jahat, orang tuamu belum dingin jasadnya. Kamu malah pakai baju pengantin di pemakamannya. Apa maumu sebenarnya? Paman Su, apa untungnya Lin Fan kasih ke kamu? Sampai-sampai kalian mau bantu dia berakting. Paman Su, kamu juga memukulku. Aku pukul memang anak kecil seperti kamu. Kamu bunuh orang tuamu sendiri, kacaukan pemakamannya. Kamu masih punya hati nurani tidak? Bos Kuo hedapnya jujur. Kok bisa punya anak perempuan tak tahu malu begini? Pria brengsek cocok dengan wanita jahat, pantas. Sayangnya pesanggan bos Kuo. Di jalan ke alam baka, masih diganggu ketenangan oleh pasangan ini. Kotor jalan reinkarnasi. Diam semua. Istriku adalah putri grup Kuo. Penerus grup di masa depan, berani-beraninya kalian bicara begitu. Sudah bosan hidup ya?
Ternyata kalian mengheharar taja. Kuberitahu kalian berdua, Pak Kuo sebelum meninggal sudah menyerahkan grup Kuo ke Lin Fen. Kalian tidak dapat apa-apa. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Tidak. Orang tuaku hidup baik-baik, mana ada perjanjian warisan. Pasti kalian semua mengada-ada. Dua orang tua ini ternyata masih punya cadangan. Tapi, Kuo Xiao kan satu-satunya anak perempuan. Aku tidak percaya dia tegas kasih ke orang lain. Pasti ini konspirasi. Semua milik Kuo harus jadi milikku. Sayang, jangan dengarkan omongan mereka. Ini pasti karena orang tuamu marah sama kita. Sengaja membuat mereka berakting. Ya, dia pasti sedang membohongiku. Lin Fen, segera panggil orang tuaku keluar. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kuo Xiao. Haruskah aku bilang kamu bodoh atau terlalu sayang? Kami semua ikut berakting untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Lalu kamu siapa? Kamu. Pria penghisap uang. Kuo Xiao, lihat sendiri. Ayah. Ibu. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Mungkinkah ini semua benar? Meninggalkan suami untuk mencari kekasih, tapi tidak tahu orang tua sudah meninggal. Masih pura-pura jadi anak berbakti, menurutku. Kekasih ini juga hanya hiburan, mengira bisa dapat rice cooker. Untuk hidup enak, tapi ternyata colokannya dicabut. Berasnya masih mentah, hahaha. Kalau aku mereka, sudah kabur dari dulu. Masih berani pura-pura di sini, menjijikkan. Diam semua. Kamu masih tidak sadar? Mereka ingin membuatmu melepaskan aset sukarela, jangan sampai tertipu oleh mereka. Tapi ini. Kuburan ini pasti palsu, di dalamnya pasti orang tua Lin Fen. Kalian tidak sayang Xia, aku yang sayang. Hari ini aku akan membelanya. Orang tua brengsek, kuburannya tidak akan tenang. Xiao, ambil kesiapannya, Hankerken. Kuo Xiao. Ternyata sama persis seperti semalam, ini orang tuamu. Lin Fen, kamu bisa buat replika semalam. Tapi sekarang, bisakah kamu beli yang sama lagi? Kuo Xiao, Kuo Xiao. Letakkan orang tua. Sudah hancurkan sekali. Mau hancurkan lagi? Apa? Sudah hancurkan sekali guci abu? Brengsek. Diam semua. Aku ulangi, dua sampah ini tidak ada hubungan denganku. Kuo Xiao, apa maumu sebenarnya? Kak Hao, bagaimana dia memukulmu? Kamu akan membalasnya 1000 kali lipat. Lin Fan. Tidak menyangkakan? Dia Kuo Xiao adalah orang yang sangat bodoh. Hanya anjingku duhau, demi aku. Dia bahkan akan menghancurkan guci abu orang tuanya. Kamu bilang, hanya dengan kalian bisa menghalangiku mendapatkan kekayaan Kuo? Kamu sudah tahu orang tuaku meninggal. Aku tidak hanya tahu, aku juga akan membuat mereka hancur lebur. Tidak akan bisa reinkarnasi selamanya. Dasar pengecut, kubunuh kau pengecut. Lin Fan. Jika kau berani bergerak lagi, guci abu ini pasti akan kuhancurkan. Kuo Xiao. Kamu tidak dengar apa yang dia katakan? Apa bedanya apakah aku dengar atau tidak? Kakak Hao pasti akan membelaku. Bagus. Kuo Xiao. Setiap detik berikutnya, kamu akan hidup lebih buruk dari mati. Lin Fan. Mati kau. Lin Fan hati-hati. Lin Fan. Kuo Xiao. Kemarahanmu sudah keluar. Sekarang kembalikan orang tuaku. Maksudku jika kau patuh, aku tidak akan menghancurkannya. Tapi aku tidak bilang akan mengembalikannya padamu. Kamu. Kuo Xiao.
Beri aku muka. Kembalikan guci abu pada kami, boleh? Baik. Paman Su, hari ini adalah hari bahagiaku. Aku juga tidak ingin melihat kehadiran orang mati yang sial ini. Guci abu ini bisa ku kembalikan padamu. Tapi Paman Su, kau tidak boleh lagi membantu Lin Fan. Menipuku. Semuanya, aku tahu orang tuaku disembunyikan. Tolong sampaikan pesanku, jam 11. Aku akan mengadakan pesta pernikahan kecil di Hotel Shengxi. Aku akan menunggu mereka di sana. Oh ya, semua juga dipersilakan datang ke pesta pernikahanku. Jika kalian bisa memberikan doa tulus, maka saat kalian membantu Lin Fan menipuku tadi, aku bisa memaafkannya. Kakak Hao, ayo kita pergi. Ayah, ibu, anak durhaka, sungguh sedih. Tenanglah di perjalanan. Perusahaan. Aku takkan menyerahkannya pada sampah itu. Si nona besar ini benar-benar tak punya hati. Orang tuanya baru saja meninggal. Suaminya mengadakan pesta perpisahan di sebelah. Mereka malah mengadakan pesta pernikahan di sini. Kecilkan suaramu, jangan sampai dia dengar. Dia bahkan berani menghancurkan guci abu orang tuanya. Bisa saja dia melakukan hal lain, Kak Hao. Ini pesta pernikahan darurat yang kusiapkan, mungkin agak sederhana. Jangan marah, tunggu sampai orang tuaku menerimamu. Kita akan adakan yang lebih besar. Bodoh kecil, mana mungkin aku marah. Bodoh, sepertinya takkan ada yang datang hari ini. Kuasiao, jika Lin Fan benar-benar mendapatkan wasiat dua orang tua itu, bagaimana aku memanfaatkanmu? Untuk mengambil kembali warisan? Aneh, sudah siang, meski marah. Orang tua pasti akan datang. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Sayang, mungkin Lin Fan belum menyerah. Menahan mertuaku. Jangan khawatir. Jika mereka tak datang, kita makan sendiri. Lin Fan, kenapa dia datang? Kenapa kau di sini? Lin Fan, kau benar-benar anjing. Mencium bau lalu datang, di pemakaman sudah kukatakan. Hari ini adalah pesta pertunanganku, kau cuma ingin menahanku. Berlagak apa? Lin Fan, hari ini kau tak diterima di sini. Pergi. Wanita dan anjing, langgeng selamanya. Kalian cocok, aku tak peduli. Tapi hari ini di sini, takkan kubiarkan ada pesta pernikahan. Lin Fan, Hotel Shengshi adalah milik keluarga Kuo. Bukankah kau cuma anjing peliharaan keluarga Kuo? Kapan anjing bisa mempertanyakan keputusan majikannya? Kuo Xiao. Mata butamu sudah cukup. Telinga tuli juga. Kuulangi terakhir kali. Sebelum meninggal, orang tua telah menyerahkan segalanya di keluarga Kuo padaku. Sekarang akulah pemiliknya. Benar, aku bisa membuktikannya. Pak Kuo menyerahkan semua bisnisnya kepada Lin Fan. Kami semua bisa membuktikannya. Kuo Xiao, kau benar-benar tak punya hati nurani. Pergi sana dengan pacarmu. Paman Su, aku menganggap kalian semua sebagai keluarga dan teman. Makanya aku mengundang kalian ke pesta pernikahanku. Tak kusangka, kau malah datang untuk mengacau. Baiklah, tunggu saja orang tuaku kembali. Aku tak akan membiarkan kalian. Tidak bisa, kakak Biao akan segera menemukan. Begitu mereka muncul, semuanya akan terbongkar. Aku harus segera pergi. Xiao,
Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kalau mereka tak mau memberi restu, kita juga tak butuh. Ayo pergi. Aku akan bawa kau berbulan madu ke Laut Aegean. Sayang, Tenanglah. Di dunia ini tak ada orang tua yang tak menyayangi anaknya. Nian. Kalau kau setuju pergi ke luar negeri bersamaku, orang tuamu pasti akan khawatir dan takut kau tak kembali. Nanti, mereka pasti akan menyetujui pernikahan kita. Sekalian kita usir Lin Fen dari keluarga ini. Ide bagus. Ayo lakukan. Sepertinya kali ini kau tak akan berhasil. Lin Fen, apa maksudmu? Paman Su, Du Hao, waktunya sudah tiba untuk membayar utangmu padaku. Du Hao. Waktunya sudah tiba untuk membayar utang padaku. Apa ini? Du Hao. Waktunya sudah tiba untuk membayar utangmu padaku. ini bukti Du Hao meminjam uang rentenir. Aku sibuk mengurus pemakaman orang tuamu sampai hari ini. Baru sempat menyelidiki latar belakang Du Hao. Tak kusangka, aku menemukan beberapa hal menarik. Du Hao, karena kecanduan judi, 2 minggu lalu, meminjam 7 juta dari rentenir. Setelah mendengar grup Kuo bernilai miliaran, dia langsung mengincarmu. Tujuannya hanya uangmu, Nian. Tidak sia, dia berbohong. Aku tulus padamu, mana mungkin hanya mengincar uangmu? Lalu bagaimana kau menjelaskan video ini? Itu pasti rekayasa. Dia bahkan bisa memasukkan surat kematian orang tuamu. Dan menyuruh banyak orang berakting membantunya. Dia hanya ingin menjebakmu. Agar kau melepaskan posisi pewaris. Jangan tertipu. Jia. Yang sebenarnya mengincar hartamu, Nian. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang harus aku percaya? Ayah, ibu, cepat keluar. Katakan padaku. Kuo Xiao. Ayah dan ibu selalu di sini. Kamu sendiri yang tidak mau percaya. Ayah, ibu. Kalian benar-benar pergi? Xiao. Bank Haichen. Menerima transfer 1 juta dari Kuo Hai, ayah. Ayah yang mentransfer uang ini. Ayahku tidak meninggal. Lin Fan, Camarilla. Transfer terjadwal ini. Apa maksudnya? Transfer terjadwal adalah barang akan transfer uang kepada orang yang kamu tentukan. Sesuai dengan waktu yang kamu atur. Bagaimana cara mengaturnya? Ini mudah, ayah. Aku ajari kamu. Atur waktunya. Lalu klik konfirmasi. Oh, semudah itu? Ya. Ini transfer terjadwal. Waktu itu ayah minta aku mengajarinya. Aku mentransfer 1 juta untukmu. Lin Fan, sampai kapan kamu akan terus mengikuti? Transfer terjadwal APA? Omong kosong. Sial, pasti ayah dan ibu tahu kita. Akan berbulan madu, ini uang untuk bulan madu kita. Kenapa ayah dan ibu tidak memberikannya langsung padaku? Dasar anak bodoh. Kamu baru saja bercerai lalu menikah lagi. Ditambah ulah Lin Fen ini, sangat memalukan. Ayah dan ibu tidak mau muncul, jadi mereka melakukan ini. Kalian benar-benar ada? Sudahlah, Xiao. Setelah kita kembali dari luar negeri, baru kita minta ayah dan ibu menerima kita. Sekarang pulang dulu. Baik. Ayah, ibu, kalian tidak mau bertemu aku. Aku akan pergi bulan madu dengan Hao dulu. Tapi setelah kami kembali, kalian harus menemuiku, ya? Untuk 1 juta ini, terima kasih, ayah, ibu. Kuo Xiao, kamu. Paman Su, jangan marah. Kalau dia mau pergi dengan penipu ini, biarkan saja. Agar tidak mengganggu ayah dan ibu. Mau pergi? Tanyakan dulu apakah aku setuju, haha. Acara duka dan suka digabung, keluarga Kuo memang ramai. Kakak Biao, ini istriku. Bukan istrimu, aku tidak akan berani sentuh, Du Hao. Waktunya sudah tiba. 7 juta itu. Bagaimana? Du Hao, 7 juta apa? Benarkah semua yang dikatakan Lin Fen itu benar? Kamu benar-benar punya utang rentenir? Kak Biao, 7 juta itu apa sih? Nilai pasar Kuo Group miliaran, bantu aku dulu. Nanti uangnya pasti kubayar. Cuma bercanda dengan adik ipar, kok malah serius? Dasar. Sayang, perkenalkan ini Kak Biao, dia adalah saudaraku. Soal 7 juta itu. Semua fitnahan Lin Fen, kakakku. Sengaja datang untuk membelaku.
dengar dari pelayan hari ini, pesta pernikahan kalian. Bos Lin tidak mau kasih makan. Gimana kalau Kak Biao yang traktir? Xiao, bagaimana kalau kita ikut Kak Biao saja? Aku tidak mau pergi. Lo kenapa? Kamu tidak mau ada resepsi? Mau. Tidak hanya mau, tapi akan merayakannya besar-besaran. Ayah ibu, aku tahu kalian pasti bisa dengar ucapanku. Aku Guo Xiao, hari ini berkata jelas. Mulai hari ini, hanya Duhao satu suamiku. Jika kalian tidak setuju, aku dan Duhao akan pergi bersama, tidak pernah kembali. Ayah ibu sayang aku, pasti setuju. Lin Fen, kali ini lihat bagaimana kau mengelak, dan tetap tinggal di rumahku. Kalau ayah ibu tahu aku pergi begitu saja, pasti akan mengejarku. Kenapa? Kenapa tidak mengejar? Jangan-jangan ayah ibu memang tidak ada? Tapi, uangnya bagaimana? Guo Xiao, kenapa masih di sini tidak pergi-pergi? Lin Fen, memang kau rupanya. Kau yang halangi ayah ibu tidak keluar, kan? Sudah kuduga, tanpa keluarga Kuo. Kau hanya anjing terlantar, makanya kau mati-matian. Mencari muka padaku. Malas bicara panjang lebar, kalau tidak percaya. Cek sendiri catatan transfer bank, transfer instan, atau transfer terjadwal, langsung ketahuan. Guo Xiao, urusanmu sendiri ya. Basa-basi apa lagi? Duhao, bawa dua kekianmu. Ayo pergi. Semuanya, dadah. Xiao, hari ini hari bahagia kita. Ayo kita makan pesta pernikahan. Dasar kurang ajar. Ayo pergi, tidak usah. Kartu sampah, aku 36. Dikasih juga tidak mau. Kau 7 apa sih sombong? 35. Buka lagi. Adik par. Pertama kali kesini, jangan sungkan, nanti juga terbiasa. Mari minum baron abon. Xiao, Biao cari minum sama lo. Lo harus minum, soalnya. Biao bukan cuma bantu kita tadi, tapi juga selamatin nyawa gue. Nyelamatin lo? Gimana ceritanya? Ya biasa aja, soal utang belum dibayar. Dia tidak memukul saya dan tidak menghancurkan platform, bahkan jika dia menyelamatkan hidup saya. Lo minum dulu sama Biao. Biao, makasih udah selamatin suami gue. Gue minum ini buat hormat elo. Oak. Wah, 4 of a kind. Ayo, jangan-jangan. Adik par, habiskan. Najidadong. Isi lagi. Duhao, soal tempat malam ini. Gue yang balikin untuk lo. Utang 7 juta lo. Gimana mau bayar? Warip Yao. Lihat aja, sekarang gue udah jadi suami sah. Wasiao, 2 orang tua Kuo itu udah mati. Grup Kuo pasti jadi milik gue. Cuma beberapa juta, Biao, mana mungkin kurang. Iya ya kon. Tapi kata orang, harta keluarga Kuo. Atas nama Lin Fen. Piao. Lo kan punya koneksi, nanti bantu ya. Ditambah status dia sebagai nona besar Guo Xiao. Dia cuma menantu, mana bisa lawan kita. Iya ya kon. Nanti, semua kekayaan. Bahilo 1/5. Setengah. Dasar serakah. Gimana? Gak mau? Gaga mau pasti mau. Bukan cuma uang, bahkan dia Guo Xiao. Bisa lo mainin sesuka hati. Apa katamu? Hao, lo mau gue jadi umpan? Godain Lin Fen, dapet info orang tua gue? Gue gak mau. Ah, si bodoh ini, jangan-jangan dengar salah. Gue bilang kasih ke Biao buat main, dia denger. Kasih ke Lin Fen buat jebakan. Adik ipar, mana mungkin, lo cantik banget. Duhao aja mau, gue aja gak rela. Tapi, gue dengar kabar di luar. Soal keluarga Kuo lo. Nggak tahu. Adik ipar tertarik dengar ha? Kabar apa?
Cepat, jangan lambat-lambat. Tidak ada. Mau tidak? Kabarnya, Lin Fen mengurung orang tuamu. Memanfaatkan penguasa untuk memerintah para bangsawan. Akan dialihkan atas nama Lin Fen. Kak Biao, yang Anda katakan benar, kan? Betul, Xiao. Sekarang kamu adalah pewaris tunggal keluarga Kuo. Dan aku suamimu yang sah. Menantu keluarga Kuo. Kita tidak boleh biarkan jerih payah orang tuamu jatuh ke tangan Lin Fen begitu saja. Tapi Kak Hao, bagaimana caranya? Menyelamatkan orang tuaku? Hanya dengan ini, bisa menggagalkan rencananya. Adik ipar, sekarang orang tuamu. Bagi Lin Fen, adalah senjata tajam di tangannya, dia pasti tidak akan mudah. Melepaskan orang tuamu, lebih baik rebut perusahaan dulu. Nanti saat dia merasa sudah kalah, Memegang orang tuamu. sudah tidak ada artinya lagi, pasti akan dilepaskan. Baik. Kak Biao, aku dan Kak Hao akan ikuti Anda. Anda, bagaimana caranya? Lebih baik mulai dari perusahaan. Ayah, ibu, aku rindu kalian. Boss Lin, ada masalah. Kontraktor proyek mengabari, Nona besar, Kuo Xiao, sebagai pewaris tunggal grup proyek, meminta semua proyek yang sedang dibangun dihentikan. Dan dalam setengah jam, di lobi perusahaan, mengadakan konferensi pers untuk mengusir Anda dari perusahaan. Menurut perhitungan waktu, mereka akan segera tiba. Awalnya ingin tidak saling ganggu, biarkan dia hidup. Karena dia datang sendiri, saatnya buat dia sadar kenyataan. Ayo pergi lihat. Semuanya. Hari ini di sini, tolong jadi saksi untukku. Nanti. Aku akan mengungkap kalian, Lin Fen sebenarnya. Orang seperti apa? Kuo Xiao, setelah hari ini, segala milik keluarga Kuo akan jadi milikku. Katanya mantan suami Lin Fen itu penurut. Suruh dia serahkan perusahaan, bukan hal sulit, Nona bodoh. Segala milik keluargamu akan jadi milikku. Untuk Du Hao, biarkan dia mati bersamamu. Semuanya, hari ini aku adakan konferensi pers di sini. Utamanya untuk umumkan dua hal. Pertama, aku dan Lin Fen sudah bercerai. Lin Fen pergi dengan tangan kosong, jadi harta keluarga Kuo, dia tidak dapat sesen pun. Sekarang, Du Hao adalah suami saya yang sebenarnya. Dia adalah menantu keluarga Kuo kami. Nona Kuo, apakah pernikahan Anda sebelum atau setelah orang tua meninggal? Atau setelah mereka meninggal? Apakah pasangan Kuo sudah mengakui menantu baru ini? Sepengetahuan kami, bos Kuo sebelum meninggal menyerahkan perusahaan kepada Bos Lin. Jika kalian sudah bercerai, apakah itu berarti grup Kuo tidak ada hubungannya lagi dengan Anda? Inilah hal kedua yang ingin saya umumkan. Orang tua saya sebenarnya tidak meninggal, melainkan dipenjara oleh Lin Fen. Lin Fen, dia adalah anjing yang tidak tahu berterima kasih. Anjing yang suka menggigit. Nona Kuo, perkataanmu agak berlebihan, bukan? Bos Lin, apakah yang dikatakan Nona Kuo benar? Apakah pasangan Bos Kuo pernah meninggal? Bos Lin, jika Anda sudah keluar tanpa membawa apa-apa, mengapa Anda masih bisa tetap berada di grup Kuo? Apakah benar Anda memenjarakan mantan mertua? Lin Fen, jangan melawan lagi. Cepat kembalikan orang tua saya, dan juga tanda tangani perjanjian pengalihan ini. Mungkin aku masih bisa membelamu. Agar kamu tidak perlu menghabiskan sisa hidup di penjara. Kuo Xiao, dia benar, dia benar-benar bercerai denganku. Tapi, dia malah menikah dengan pria selingkuhan itu. Di hari pemakaman orang tua. Diam, Lin Fen. Orang tuaku tidak meninggal. Jelas-jelas kamu yang merusak pernikahanku dengan Hao. Aku belum menuntut balas darimu. Kuo Xiao, semua orang sudah tahu. Aku tidak mengerti mengapa kamu terus terpuruk dalam duniamu sendiri dan tidak mau keluar. Dulu bermain-main saja sudah keterlaluan, sekarang kamu merugikan perusahaan. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Semuanya. Aku sudah memanggil polisi. Mereka akan segera mengakhiri drama ini, dan aku juga mengundang pengacara notaris. Untuk pembagian warisan bos Kuo, nanti siapa benar siapa salah akan jelas dengan sendirinya. Apa katamu? Aneh, Lin Fen terlihat sama sekali tidak panik. Jangan-jangan, apa yang dia katakan benar. Siap, situasinya tidak baik, lebih baik kita pergi dulu. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Apa yang dia katakan benar? Kamu benar-benar menipuku? Du Hao, by Kerala. Bukan Xiao, apa yang harus kujawab? Dia bisa mengadakan pemakaman di depan umum, pasti dia sudah menyiapkan segalanya. Dengan sangat rahasia. Sekarang, dia pasti tidak akan mengaku di depan umum. Jadi, sayang, kita
harus mengambil alih perusahaan dulu. Tidak, lebih baik. Lebih baik kita bicara dengan penegak hukum. Bagaimana? Bos Lin, maaf kami terlambat. Silakan lihat, ini adalah perjanjian warisan yang Bos Kuo percayakan kepada kami sebelum meninggal. Kami sudah memproses notarisnya. Untuk Nona Kuo. Bos Kuo telah mencatat dalam perjanjian, jika Nona Kuo dan Bos Lin hidup rukun, maka perusahaan akan memberikan 20% saham. Sebagai harta pribadi Nona Lin, bisa digunakan sesuka hati. Bagaimana mungkin? Tapi, jika Nona Kuo bertindak semaunya, bersikeras pada pendiriannya, maka grup Kuo tidak akan memiliki hubungan lagi dengannya. Nona Kuo, apa yang Anda lakukan saat pemakaman Bos Kuo dan istrinya, Anda masih ingat? Tidak mungkin. Orang tuaku tidak mati. Kamu berbohong. Jadi hari ini, aku datang untuk menjadi saksi Bos Lin. Mulai hari ini, grup Kuo tidak ada hubungan lagi dengan Nona Kuo. Untuk Nona Kuo yang tidak percaya orang tuanya meninggal dan memfitnah Bos Lin, penegak hukum akan memberikan penjelasan. Kalian berdua diduga melakukan pencemaran nama baik. Ikut kami. Tidak mungkin. Sialan Lin Fan membuatku malu besar dan harus menginap di kantor polisi semalam. Sial. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Duhau, apakah kamu sudah tahu? Orang tuaku meninggal? Kamu terus menipuku, kan? Kamu gila apa, Kuo Sial? Aku tidak tahu orang tuamu mati atau tidak. Legit gila. Kamu sendiri juga tidak percaya, kan? Bukan, Kuo Xiao, kamu istriku. Kamu mau kemana? Aku salah paham, Lin Fan. Aku bahkan melakukan begitu banyak hal bodoh, membuat orang tuaku tidak bisa menyelesaikan perjalanan terakhir mereka dengan tenang. Aku harus menebus dosaku. Kamu jangan gila, oke? Lihat dirimu sekarang, seperti daging busuk. Kamu pikir Lin Fan masih mau menerimamu? Kamu pikir keluarga Kuo masih mau mengakui kamu? Selain aku, tidak ada yang peduli lagi padamu. Lucu juga kamu, itu kan orang tuamu sendiri. Kalau kami tidak percaya, itu wajar. Tapi kamu sendiri juga tidak percaya, siapa yang bisa disalahkan? Sakit, sangat sakit. Ini kenapa? Kamu kenapa sih? Istri hamil tidak tahu? Untung hari ini tidak apa-apa. Kedepannya harus hati-hati, janin tidak stabil. Jangan sampai ibu hamil mengalami gejolak emosi lagi. Aku pergi, Kuo Xiao. Kupikir dengan memiliki kamu, aku bisa menikmati kemewahan. Tapi sekarang kamu tidak punya apa-apa, malah membawa anak. Aku cekik kamu. Boka brengsek, kamu na pain? Sepupu, kenapa kamu menghalangi? Biar aku cekik dia. Bodoh. Kalau kamu cekik dia, bagaimana dengan 10 juta itu? Apa 10 juta? Bukannya 7 juta? Dari mana dapat 10 juta, sepupu? Aduh. Uangku bukan hasil dari angin. Kalau kamu menunda beberapa hari, aku akan hitung bunganya. Kalau mau hidup, lakukan seperti yang kukatakan. Baik sepupu, 10 juta, 10 juta. Aku dengar katamu. Aku beritahu kamu, dia sekarang mengandung anak Lin Fan. Ini juga hal baik. Nanti dia akan kembali ke Lin Fan. Lin Fan pasti akan, demi anaknya, memberinya kesempatan. Saat itu, ide bagus sepupu, aku ikuti katamu. Ayah, ibu, aku salah. Duhau, kenapa kamu di sini? Xiao, tadi malam aku yang salah. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Aku akan baik padamu dan bayimu. Bayi? Bayi apa? Xiao, kamu sudah mengandung bayi. Aku tahu, bayi ini adalah anakmu dan Lin Fan. Tapi aku tidak peduli, karena aku mencintaimu. Xiao. Sekarang orang tuamu sudah meninggal. Grup Kuo adalah satu-satunya yang mereka tinggalkan di dunia ini. Kamu tidak ingin mengambilnya kembali? Ya, ambil kembali. Grup Kuo, aku pasti akan mengambilnya kembali.
Maaf, Bos Lin. Guo Xiao, dia memaksa ingin bertemu denganmu, aku tidak bisa menghentikannya. Guo Xiao, apa lagi yang kamu mau? Lin Fen, ini perusahaan keluargaku. Atas dasar apa kamu menghalangiku? Aku ingin bertemu orang tuaku. Sepertinya, pelajaran yang kuberikan kemarin belum cukup untukmu. Lin Fen, aku ingin bertemu orang tuaku, sekarang juga. Kamu tidak akan menghalangiku, kan? Bertemu orang tua? Kamu adalah satu-satunya anak mereka? Tentu saja boleh. Guo Xiao. Aku tidak akan melepasmu. Dewi kekayaan ini. Aku ingin tahu. Rencana apa sebenarnya yang kalian buat? Ayah. Ibu, kenapa kalian pergi begitu saja? Aku anak yang tidak berbakti. Tidak sempat mengantarkan kalian untuk terakhir kali. Bukankah kalian selalu ingin seorang cucu? Sekarang aku hamil. Keinginan kalian akhirnya bisa terwujud. Kenapa kalian tidak bisa kembali untuk menemuiku sekali saja? Apa katamu? Kamu hamil? Ya, aku hamil. Anak ini adalah milikmu. Bagaimana mungkin? Lin Fen, jangan-jangan kamu tidak mau mengakui anak ini? Apa kamu lupa 3 bulan lalu, saat kamu mabuk? Kak Hao, kenapa tiba-tiba menelponku? Aku baru saja mau tidur. Sial, aku, malam ini. Sepertinya aku sulit tidur. Kalau aku adalah suamimu, tidak akan peduli dengan perusahaan. Hanya satu hal. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Sayang, aku pulang. Sudah. Aku tidak bicara dulu. Sayang. Akhirnya aku berhasil menandatangani kontrak dengan Master Yan. Ini adalah desainer pakaian favoritmu. Aku pernah janji padamu. Setidaknya kamu masih berguna. Sayang. Apa yang kamu lakukan? Malam ini sebagai hadiah untukmu. Lin Fen, orang tuaku sudah pergi. Apa kamu juga tidak mau aku lagi? Guo Xiao, aku hanya akan bertanya sekali. Apakah anak ini benar-benar milikku? Jah. Aku bersumpah, anak ini adalah milikmu. Baik. Anaknya boleh tinggal. Tapi kamu tidak bisa. Guo Xiao, kamu ingin menggunakan anak sebagai alasan untuk kembali padaku dan merebut kembali harta yang kamu sebut milikmu, ya? Aku tidak. Jika di kemudian hari kamu bersedia merawat anak dengan baik, aku bisa membiarkanmu lebih sering bertemu anak. Setelah aku tiada, harta yang besar ini bisa kembali ke tangan anak. Kamu setuju atau tidak? Berdasarkan apa, Lin Fen? Apakah kamu lupa bahwa semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian orang tuaku? Berdasarkan apa kamu menolakku? Kamu masih berani menyebut orang tua? Di mana kamu ketika mereka meninggal? Kesempatan sudah kuberikan, tapi kamu sendiri yang tidak mau. Jangan salahkan aku. Lin Fen, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Ayah, Xiao hamil dengan anakku. Menurut kalian, haruskah aku mengizinkannya kembali? Tapi aku tidak berani mempertaruhkan jerih payah kalian selama ini. Boss Lin, ada masalah. Guo Xiao, dia melompat dari gedung. Apa katamu? Ada saksi yang melihat Nona Guo masuk ke atap dan terjatuh ke bawah. Berdasarkan penyelidikan kami, ini benar terjadi. Ini bunuh diri. Mayatnya sudah tidak bisa dikenali. Persayaplah. Xiao. Meskipun kamu melakukan banyak kesalahan, tapi setelah aku tahu kamu meninggal, mengapa hatiku masih sangat sakit? Tidak bisakah kamu bertahan untuk anak? Anak? Anak apa? Almarhumah tidak hamil. Apa? Apakah almarhumah bukan Xiao? Tuan Lin, aku curiga ada yang tidak beres dalam hal ini. Kami meminta kerjasamamu untuk menyelidiki lebih lanjut, untuk menemukan kebenarannya. Baik, tidak masalah. Lin Fen,
Benar-benar kamu. Injia, kenapa kamu di sini? Aku ke sini untuk urusan. Tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kamu ini, Tuan Lin, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Fan, jarang bertemu. Aku traktir kamu makan. Makan bersama Nona Yin adalah kehormatan bagiku. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun, banyak hal terjadi padamu. Lalu apa rencanamu sekarang? Butuh bantuanku? Tidak perlu. Lin Fan, aku tahu waktu kuliah. Kamu menyimpan perasaan untuk Wo Xiao. Jadi aku tidak pernah mengungkapkannya padamu. Sekarang, jangan buru-buru menolak. Dengarkan dulu apa yang ingin kukatakan. Aku tidak terburu-buru mencari jawaban, aku hanya ingin memberitahumu. Kegelapan hidup hanyalah proses, lepaskan belenggu. Kebahagiaan akan menyertaimu. Aku menunggumu. Lin Fan, kenapa dia di sini? Sudah kubilang dari tadi. Dia Lin Fan hanya mengincar harta keluarga Kuo. Kamu pikir dia akan menangis di rumah? Lihat sekarang, betapa tidak karuannya dia. Mendengar kabar kematianmu, mungkin dia sangat senang. Dasar bajingan, besok. Aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Lin Fan. Sampai jumpa besok. Baik, hati-hati di jalan. Bu, apakah itu kamu? Ternyata halusinasi. Siapa? Tuan, Anda sudah pulang. Kenapa tidak menyalakan lampu? Wajahmu kenapa pucat sekali? Ada apa? Bu, kamu kemana? Ada orang lain di rumah ini. Aku pergi belanja. Tidak ada orang lain di rumah. Jangan-jangan kamu melihat sesuatu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan, Anda selalu jujur. Mana mungkin? Hanya saja, Bu, sebenarnya ada apa? Jelaskan dengan jelas. aku dengar kemarin Nona besar melompat dari gedung, sedang hamil pula. Ini pertanda buruk sekali. Menurut orang tua dulu, dendamnya sangat kuat. Akan mengikutimu seumur hidup. Jadi, harus membuat almarhum menghilangkan dendamnya. Anda lihat, keinginan terbesar Nona besar semasa hidup adalah grup perusahaan. Bagaimana jika Anda menyerahkan grup itu padanya? Lagi pula Nona besar sudah meninggal, perusahaan tetap milik Anda. Tidak ada pengaruhnya bagi Anda, kan? Tuan, kenapa Anda memandangku seperti itu? Apa aku salah bicara? Tidak. Bu, kamu juga sudah lama di keluarga ini, perkataanmu. Mana mungkin aku tidak percaya. Aku akan mempertimbangkan hal ini. Kamu istirahat dulu saja. Baiklah.
Kemarin malam kasus Guo Xiao, karena banyak kejanggalan. Sudah diblokir total, bagaimana kamu bisa tahu? Semakin menarik nih ceritanya. Sialan. Semua gara-gara Lin Fen. Harusnya aku yang jadi orang sukses, pegang aset miliaran. Tapi tahu-tahu dia muncul jadi penghalang. Bikin aku jadi gelandangan, tinggal di tempat kumuh begini. Duhau, kamu sama aku karena cinta. Atau karena uang? Aduh. Sayang, ngomong apa sih? Kalau cuma mau uang, mana mungkin aku masih di sini nemenin kamu? Udah lama aku pergi. Ngomong-ngomong. Semuanya lancar kan? Lin Fen udah ketakutan. Aku juga suruh Bu kasih obat halusinasi di makanannya. Begitu Lin Fen kecanduan, sisanya tinggal kamu yang atur. Tenang ayah, Xiao. Semua yang hilang darimu, akan aku ambilkan kembali. Tunggu aja, begitu aku pegang grup Kuo. Kamu siap-siap jual ginjal di Myanmar Utara. Pak. Anda kelihatan capek, saya siapkan susu hangat. Bisa bantu tidur. Terima kasih, Bu. Jangan lupa diminum. Halo. Saya mau lapor, ada yang mau racuni saya. Musang akhirnya tunjuk ekor. Lin Fen, kerjasama yang menyenangkan. Kalau proyek ini berjalan mulus, mungkin kita akan kerjasama dengan grup Yin selama 10 tahun. Yinjia, masih banyak waktu untuk kerja sama kita. Bos Lin, di lobi bawah. Duhau dan preman-preman itu naik. Katanya mau cari masalah, mau siaran langsung global. Akhirnya datang juga. Yinjia, aku ajak nonton pertunjukan bagus. Semuanya. Siaran langsung hari ini, bukan untuk cari duit atau jualan. Cuma mau minta keadilan untuk istriku. Lihat nih pasangan serigala ini. Apalagi Lin Fen ini, kelihatannya sopan. Tapi aslinya binatang. Duhau, kamu kan suami Guo Xiao sekarang. Harusnya tahu kalau aku dan Guo Xiao udah cerai, nggak ada hubungan lagi. Kamu datang ke sini, kurang tepat, kan? Tidak ada hubungannya, Lin Fen. Kau membunuh mertuamu dan merebut perusahaan. Bahkan berjanji dengan sumpah. Asalkan Xiao punya anak, akan mengembalikan perusahaan ke anak itu. Tapi apa? Setelah kau tahu Xiao hamil, kau malah menipu Xiao keluar. Menggunakan kata-kata yang sangat kasar, menghinanya, memaksanya melompat dari gedung. Kasihan, satu nyawa dua nyawa. Tidak mungkin, Bos Lin orangnya jujur. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Jelas-jelas nyonya muda yang selingkuh duluan. Membuat bos Guo dan istrinya marah. Ini sudah diketahui umum, si gigolo ini malah balik tuduh. Dia masih berani bilang hamil, anak di perutnya itu. Siapa yang tahu milik siapa? Bos Lin ngapain harus mengaku, lagi pula. Guo Xiao sekarang, istri Duhau. Istri sendiri mati tidak diurus. Malah ke mantan suaminya berbuat onar, sungguh tidak tahu malu. Kalian ngomong apa? Jelas salah Lin Fen. Kak, siapa kau? Kami tidak pernah melihatmu. Bagaimana kau bisa masuk? Aku bisa bersaksi, apa yang Tuan Du katakan. Semua fakta. Lin Fen, dia itu. Orang jahat berkedok baik. Bu, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu tahu, aku di keluarga Kuo. Bekerja selama 20 tahun, nyonya muda.
Aku yang mengasuhnya sejak kecil, tidak ada yang lebih. Mengerti kebaikan nyonya muda dariku. Pembantu 20 tahun pasti berbicara dengan otoritas. Jangan-jangan, citra suami penyayang Lin Fan sebelumnya. Semua palsu, aktingnya terlalu bagus. Dunia berhutang Oscar padanya. Kalian tahu apa tentang pria? Pria mabuk sedikit bisa bikinmu menangis. Lu yang berkata, membunuh keluarga mertua, memaksa istri dan anak mati, pasti benar. Dosa besar. Boss Lin, penonton live sekarang. Sudah lebih dari 10.000 jika terus begini. Akan merugikan perusahaan, reputasi pribadi Anda juga. Orang jujur tidak takut bayangan miring. Takut apa? Lagi pula, cari lagi beberapa media mainstream. Manfaatkan momentum, ingat, kejadian hari ini, semakin besar semakin baik. Tapi, Lakukan seperti yang kukatakan. baik, sesuai perintah Anda. Takut. Sangat takut. Dulu, karena takut ditolak olehmu, aku tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya padamu, sehingga membuatmu mengalami banyak penderitaan. Sekarang, aku lebih takut kehilangan kesempatan ini dan kehilanganmu selamanya. Lin Fan, kalau sudah punya niat, lakukan saja. Aku akan selalu menemanimu. Cantik, hati-hati, jangan sampai tertipu lagi olehnya. Jangan sampai dia menipu lagi dan kehilangan segalanya. Halo semua, nama aku Yinjia. Aku adalah putri pertama keluarga Yin, keluarga terkemuka di ibu kota. Kalau soal uang, kebetulan dia butuh, kebetulan aku punya. Seharusnya kita sudah bersama sejak lama, tapi sayangnya, dia Lin Fan, orang yang hanya tahu setia dan berprinsip. Tidak tahu mengejar nama dan keuntungan, bodoh. Nona In. Ini jauh lebih berharga daripada Guo Xiao si jalang itu. Bagaimana Lin Fan bisa seberuntung ini, semua kekayaan berkumpul di sekitarnya. Beruntung atau tidak, aku bisa menaklukkan Guo Xiao. Pasti juga bisa menaklukkan Yinjia, Lin Fan. Hari ini adalah hari kematianmu. Aduh. Xiaoku. Lihatlah si pengkhianat ini, baru sehari kau pergi. Sudah ada yang baru, padahal kau selalu mengingatnya. Bahkan mengandung anaknya, Tuan Du. Maksud perkataan Anda adalah, Nona Guo Xiao sebelum pergi, masih menyebut nama Bos Lin. Tapi kalian berdua sudah menikah, soal anak ini. Benarkah milik Bos Lin? Bagaimana Anda membuktikannya? Istriku sendiri, masa aku tidak tahu? Apa maksudmu? Aku sengaja menipu diriku sendiri? Du Hao, kau sampel. Apakah Anda ditipu atau tidak? Kami tidak tahu, tapi Nona Guo dulu. Untuk menikah dengan Anda, membuat orang tuanya meninggal. Menikah dengan Anda di hari pemakaman, ini semua orang tahu. Mungkin bunuh diri Nona Guo juga karena Anda. Kalian ngomong apa? Aku punya bukti. Bukti apa? Buhu cepat ambil buktinya. Semuanya. Aku punya video, direkam tadi malam. Xiao. Aku yang membunuhmu. Xiao, maafkan aku. Semua salahku tidak bisa melindungimu. Xiao, maafkan aku. Tidak mungkin, hanya dengan hal ini. Kalian ingin menjatuhkan Lin Fan? Apa kalian sedang bermain-main? Kamu tahu apa? Jika Lin Fan benar-benar tidak bersalah, mengapa di tengah malam dia meminta maaf kepada Xiao? Bukankah ini membuktikan dia bermasalah? Dia terdengar agak masuk akal. Apa masuk akalnya? Sudah menikah bertahun-tahun. Mantan istri meninggal, suami peduli, ini wajar. Jangan-jangan, Bos Lin juga berselingkuh? Meski kau punya 1000 mulut, sulit memuaskan semua orang. Lihat bagaimana kau menjelaskan. Setelah hari ini, meski tidak sampai menjatuhkanmu dari tahta, tapi reputasimu akan berubah. Masih ada waktu panjang. Tidak mungkin, sudah lama bekerja sama dengan kalian, setidaknya. Buatkan video pembunuhan dan bukti-bukti lain yang meyakinkan. Tak disangka, kalian malah memberiku masalah besar. Itu karena mereka tahu, jika video itu bocor dan ketahuan palsu, mereka akan dipenjara. Jadi, mereka memilih video yang tidak penting untuk merusak reputasimu. Yinjia memang pintar. Pintar apa? Lin Fan. Cepat, sudah saatnya kau masih membela diri? Untung aku waspada, sudah melapor ke kepolisian. Wah, di rumah sendiri saja harus waspada diracun.
Hidup seperti apa yang dijalani Bos Lin ini? Mungkin karena terlalu banyak berbuat jahat, takut karma. Aku percaya Nona Kuo, karena tidak ada orang yang mau mempermainkan nyawanya sendiri. Lin Fen, jangan gunakan kata-kata palsu untuk menipu kami. Apa kami akan percaya padamu? Kau tidak perlu percaya padaku, tapi kau harus percaya padanya. Aku bisa membuktikan semua yang dikatakan Lin Fen benar. Dan untuk menuduh, aku akan menuntutmu atas tuduhan pemerasan, fitnah, dan beberapa tuduhan lainnya. Atas dasar apa kau menangkapku? Aku membalas dendam untuk istriku. Apa hakmu menangkapku? Membela istri yang meninggal? Duhao, jangan berpura-pura. Guo Xiao sebenarnya tidak mati. Benar kan, Xiao? Astaga, ternyata benar Nona besar. Bangkit dari kematian? Nona besar ini gila ya? Pantasan tadi dia begitu emosi. Ternyata wanita ini terus-terusan menyakiti Bos Lin. Benar-benar kejam seperti ular. Lin Fen, bagaimana kau tahu aku tidak mati? Kau mengaturku. Mengatur Guo Xiao. Apa kau masih punya hati nurani? Aku awalnya ingin melepaskanmu. Tapi kau malah pura-pura mati untuk menipuku. Adegan bunuh diri palsu yang kalian buat sebenarnya sangat sempurna. Ada saksi yang melihat Guo Xiao naik ke lantai atas. Lalu dia melompat, membuat kami secara alami mengira bahwa mayat itu adalah Guo Xiao. Tapi kalian melewatkan satu poin penting. Guo Xiao sedang hamil. Sedangkan mayat itu tidak. Aku menghitung segala kemungkinan, tapi melupakan hal ini. Lin Fen, awalnya aku ingin menggunakan kematian palsuku untuk menjatuhkanmu dari singgasana, lalu membiarkan Duhao sebagai suamiku mengambil alih grup Kuo. Tak disangka semuanya hancur karena kau. Guo Xiao, apa yang ada di pikiranmu? Kau tega memberikan jerih payah seumur hidup orang tuamu kepada bajingan ini. Bajingan? Kau yang bajingan. Kau makan minum dari keluargaku, lalu ingin menghabisi warisan kami. Sekarang kau bahkan menghina suamiku. Lin Fen, kau benar-benar bajingan. Kau pengkhianat. Aku akan membunuhmu. Diam. Semua orang berhak mencelanya, kecuali kau. Jika dia memandang harta, kau sudah lama mati. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau bicara tentang ayah Lin Fen yang menyelamatkan ayahku dulu, lalu meminta balasan? Kalian benar-benar memutarbalikkan fakta. Saat itu ada banyak orang di tepi sungai. Ayahnya tahu keluarga kami kaya, makanya dia menyelamatkan. Bahkan jika ayahnya tidak turun, banyak orang di tepi sungai yang akan berebut menyelamatkan. Lagi pula ayahnya sudah meninggal. Lin Fen tinggal di rumah kami bertahun-tahun, makan minum gratis. Kalau bukan karena aku, kau yang cuma anjing liar pencuri makanan, bisa jadi tuan muda? Harusnya kau berterima kasih. Paman Lin adalah talenta top di tim keamanan nasional. Saat itu, dia cedera saat misi penyanderaan dan terpaksa pulang. Mereka sudah berencana kembali berbisnis. Dan saat itu sudah banyak bos besar yang mau investasi, termasuk ayahku. Itu tidak mungkin. Tanpa kau, Lin Fen sudah jadi pangeran yang dikagumi semua orang. Bagaimana mungkin kau jadi istrinya? Bertahun-tahun bisnis keluargamu semakin maju. Kau pikir ayahmu hebat? Sebenarnya hanya karena orang-orang menghormati Paman Lin. Makanya mereka membantu kalian. Tidak, ini tidak mungkin. Ayahku tidak pernah memberitahuku. Xiao, kamu yakin aku tidak pernah mengatakannya? Atau kamu menganggap semua yang kulakukan untukmu sebagai hal yang wajar? Tidak pernah peduli. Ayah, kamu harus memberiku uang saku. Xiao, bagaimana bisa kamu menggunakan sikap seperti ini terhadap Lin Fen? Grup Kuo kita, jika tidak ada Lin Fen, tidak mungkin mencapai kesuksesan seperti sekarang. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Perusahaan kita bisa seperti ini. Itu semua berkat usahamu. Apa hubungannya dengan Lin Fen? Dia cuma seorang penjilat. Ayah, berikan kontrak ini ke temanku saja. Apa yang bisa Lin Fen lakukan? Dia cuma seorang penjilat. Omong kosong. Kalau bukan karena Lin Fen, kamu pikir kita bisa mendapatkan kerjasama ini? Sudah cukup, Ayah. Kamu berbohong saja tidak bisa lebih meyakinkan. Setelah aku meninggal nanti, aku akan menyerahkan perusahaan ini ke Lin Fen. Sudah cukup, Ayah. Lin Fen adalah anakmu, ya? Dia cuma seorang penjilat. Apa prestasinya? Aku salah. Aku salah dari awal sampai akhir. Semua ini salah. Kamu pikir kesalahanmu hanya ini saja? Kamu tidak percaya pada orang tua dan suamimu, tapi percaya pada seorang gigolo. Kamu pikir dengan memberikan perusahaan padanya, kamu akan bahagia?
Menurut informasi kami, Duhau dan Biao sudah membeli tiket kapal ke Myanmar Utara. Setelah Duhau berhasil mengambil alih grup Kuo, dia akan mengirimmu ke Myanmar Utara untuk menjual organmu, untuk memastikan kematianmu yang sebenarnya. Saat itu, dia bisa mengambil semua kekayaanmu. Tidak mungkin. Xiao, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Jangan percaya mereka, buktinya sudah jelas, masih mau berarti. Duhau, aku sangat mempercayaimu. Aku sudah kehilangan segalanya untukmu, bahkan kamu pun menipuku. Bukan, Xia, dengarkan aku. Duhau, aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk orang tuaku. Aku akan membalas dendam untuk seluruh keluargaku. Gu Xiao, kamu pura-pura suci apa? Kamu bilang aku yang menghancurkan keluargamu? Aku beritahu kamu, itu semua salahmu sendiri. Kamu bohong. Aku bohong? Ingat-ingat lagi, di KTV. Kamu yang aktif menggodaiku untuk mencari sensasi. Dan di rumah sakit, kamu yang merobek formulir operasi. Sehingga operasi orang tuamu tidak selesai dan mereka meninggal. Di villa, kamu yang menghancurkan guci abu orang tuamu. Di pemakaman, kamu sendiri yang memakai baju pengantin. Jangan bicara lagi. Jangan menangis, bawa semuanya pergi. Aku tahu kamu baru saja keluar dari pernikahan yang gagal. Sulit untuk menerima, Hubungan baru. tapi tidak apa-apa. Aku akan menunggumu sampai kamu mau menerimaku. Huier, aku akan membawamu menemui ayah, ya? Ya, Huier akhirnya bisa bertemu ayah. Lin Fen, kamu harus tahu. Aku diam-diam melahirkan anak kita hanya untuk memberimu kejutan. Apakah kamu sangat tersentuh? Kita pasti akan kembali seperti dulu. Benar kan? Nok. Sudah 5 tahun ini. Kalian berdua, bagaimana bisa tidak ada kabar sama sekali? Paman Su, bahkan kamu juga mengejekku. Aku sedang membantumu. Kamu tahu, sudah lama sekali. Masalah itu sudah lama berlalu. Oh ya, hari ini ulang tahun Lin Fen. Bagaimana kalau kamu melamarnya? Kami akan menjadi saksi untuk kalian. Aku melamar? Sepertinya perempuan melamar laki-laki agak aneh, ya? Aku akan bicara dengan Lin Fen, biar dia yang lamar. Aku mau. Aku melamar. Boguslah Nok begini. Paman akan siapkan untukmu, tunggu ya haha. Maaf, hotel sudah dipesan oleh Bos Lin. Tidak menerima tamu biasa. Tamu biasa. Aku adalah istri Lin Fen. Ini anak kami. Istri? Jangan bercanda. Bos Lin sudah berjaya di bisnis selama 5 tahun. Bahkan pacar saja tidak punya, mana ada istri dan anak. Pergi, cepat pergi. Dia belum punya pacar, artinya dia masih memikirkan aku. Hilah. Huier, jangan takut, ibu bisa membawamu masuk. Kita lewat parkiran bawah tanah, ayo. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Di pesta ulang tahun adikku. Aku menghormati kalian dengan gelas ini. Lin Fen, kamu terlalu sopan dengan kami. Kenapa sih? Eo. Iya Bos Lin, 5 tahun ini. Anda telah membuka jalan bagi grup Kuo. Membuat perusahaan berkembang pesat, menjadi perusahaan terkemuka di kota ini. Bisa merayakan ulang tahun bos besar seperti Bos Lin. Adalah kehormatan bagi kami. Selamat ulang tahun Lin Fen. Injia, sebenarnya orang yang paling harus berterima kasih adalah kamu. Kamu selalu ada di sampingku, menemani dalam suka dan duka. Saat aku paling sulit, kamu juga memberikan bantuan. Saat aku sakit, kamu merawatku. Tanpamu, tidak akan ada Lin Fen seperti sekarang ini. Kalau aku begitu penting, bagaimana bisa hanya dengan segelas anggur ini? Bagaimana kalau kamu menerima hadiah dariku? Hadiah? Yaitu aku. Kamu?
Lin Fan, aku memberikan diriku sendiri sebagai hadiah untukmu. Menemanimu seumur hidup, maukah kamu menerima aku? Tidak, dia tidak menerima. Bukankah ini mantan istri Bos Lin? Putri dari grup Kuo. Hua Xiao, bukankah dia sudah mati palsu dan melakukan penipuan? Dikurung, kok bisa keluar lagi? Tidak datang awal atau akhir, malah datang saat Yin mau melamar. Dia sengaja ya? Lihat, di belakangnya ada anak. Jangan-jangan anak Bos Lin? Injia, kamu yang manis. Aku sudah tahu niat jahatmu, berani merebut priaku. Kamu cari mati. Guo Xiao, kamu mau apa? Kamu berani memukulku? Ya, 5 tahun lalu aku tidak memukulmu. Itu menghargai Lin Fan, 5 tahun kemudian. Aku melamar kamu mengacau, pantas dipukul. Lin Fan, kamu buta? Wanita ini memukul istrimu di depan umum, tidak membantu saja. Kamu malah menahanku. Istri? Aku ingat, 5 tahun lalu kita sudah bercerai. Lepaskan ibuku. Aku tidak izinkan kamu menyakiti ibuku. Ibu. Kamu bilang Guo Xiao adalah ibumu? Hui sayang, ayah tidak menyakiti ibu. Ayah? Maksudmu anak ini? Anak Lin Fan? Lin Fan, sejak masuk penjara, aku terus introspeksi, aku tahu aku bersalah padamu. Anak ini lahir saat itu. Lin Fan, kamu boleh tidak memaafkanku. Tapi Hui masih kecil, kamu adalah ayah kandungnya. Kamu juga bisa tidak peduli. Ayah, kamu aku? Injia, kamu lihat, Lin Fan selamanya adalah priaku. Lebih baik kamu lepaskan sekarang. Yang seharusnya melepaskan adalah kamu. Apa maksudmu? Lin Fan, aku tahu kamu bukan orang yang mengikuti arus dan hidup asal-asalan. Hari ini aku hanya butuh satu jawaban darimu. Lamaran aku, kamu terima? Lin Fan, aku tahu aku salah. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kita mulai lagi ya. Ayah, kamu tidak mau Huir lagi? Huir susah payah menemukan ayah. Kamu mau meninggalkanku? Bodoh, kamu selamanya adalah putri ayah. Injia, kamu lihat. Sikap Lin Fan sudah sangat jelas. Kalau kamu punya malu, lebih baik pergi sekarang. Jangan ganggu kami. Berkumpulnya keluarga 3 orang. Guo Xiao, aku hanya bilang dia adalah putriku. Aku tidak bilang kamu adalah istriku. Lin Fan, jangan-jangan. Kamu mau menerima lamaran Injia? Tentu saja tidak. Kamu benar-benar. Lin Fan, kamu tidak menerima lamaran Injia. Dan juga tidak mau melanjutkan hubungan denganku. Apa kamu sedang mempermainkan kami? Guo Xiao, aku tidak menerima lamaran Ninja. Karena seharusnya aku yang melamar. Ninja, terima kasih untuk pendampinganmu, hari ini di hari ulang tahunku. Di depan keluarga dan teman-teman. Aku Lin Fan secara resmi melamarmu. Aku mau mencintaimu seumur hidup, melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Lin Fan, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Walaupun kamu tidak memaafkanku, tapi kita sudah punya anak. Demi anak, kamu juga tidak mau kembali. Jadi, kamu melahirkan anak karena kasih sayang ibu? Atau untuk mengikatku? Guo Xiao, pernahkah kamu berpikir? Sekarang kamu menggunakan anak sebagai alat untuk bersaing? Apa yang ada di pikiran anak itu? Bagaimana perasaannya? Dia adalah daging dari dagingku. Dia harus patuh pada perintahku. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menahan ayahnya sendiri. Untuk apa aku menyimpannya? Lebih baik dibuang saja untuk makanan anjing. Kamu juga memukulku? Huir, jangan menangis. Ada mama dan papa di sini. Kami tidak akan membiarkan siapapun mengusirmu. Guo Xiao, dulu kamu tidak mengerti. Kami menganggapmu masih kecil dan mudah dibujuk. Tapi sekarang kamu sudah jadi ibu, kenapa kamu begitu kejam? Ini membuktikan sifatmu. Sayangnya, pasangan tua Kuo selalu baik hati seumur hidup, kok bisa punya anak seperti kamu? Benar, tidak tahu malu saja sudah cukup. Masih menggunakan anak kandungmu sendiri sebagai alat. Kalau tidak berguna, langsung dibuang untuk makanan anjing. Ini perkataan manusia? Pergi sana. Hari ini ulang tahun Bos Lin lagi.
hari ini juga hari bos Lin melamar. Tapi dirusak oleh seorang wanita seperti kamu. Satpam, ini bagaimana sih? Kalian semua orang baik. Tunggu saja, aku akan membuat kalian membayar mahal. Lin Hui, cepat kemari. Kalau tidak datang, aku pukul kamu sampai mati. Mama, jangan pukul aku. Guo Xiao, berani-beraninya kamu menyentuh anak ini. Aku rela bertaruh nyawa tua ini melawanmu. Dia anak kandungku, aku akan membawanya pergi. Siapa yang bisa menghalangiku? Aku masih ayah kandungnya. Apa aku tidak berhak membuatnya tinggal? Lin Fen, kenapa kamu selalu melawanku? Semua yang kulakukan ini untukmu. Untuk Lin Fen, berani-beraninya kamu bilang begitu. Hari ini ulang tahunnya, kamu mengacaukan pesta ulang tahun saja, sudah keterlaluan. Sekarang bahkan satu-satunya keturunannya disiksa seperti ini. Semua yang kamu lakukan ini hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Kamu bohong. Ngobrol apa lagi dengannya? Satpam, usir dia. Lin Fen, kamu pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Dan kamu, Lin Hui, kamu seperti anjing yang tidak bisa dijinakkan. Jangan sampai aku bertemu kalian lagi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kalian sampai ke tulang belulang. Cepat pergi dari sini. Pergi. Hui Er. Jangan takut, ayah di sini. Ayah dan ibu baru akan membawamu pulang. Kamu penepu. Bukannya sudah dilarang masuk? Bajingan. Kalian semua bajingan tak berperi kemanusiaan. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian membayarnya. Bayar? Ah, kamu sendiri yang berbuat hal memalukan. Masih berani datang? Kalau aku jadi kamu, aku akan sembunyi di lubang. Tidak akan keluar seumur hidup. Kak Biao, Adik ipar, kamu sudah kembali. kamu tidak masuk. Adik ipar ingin balas dendam. Aku bisa membantumu. Baru tertidur. Yinjia, maaf ya. Aku pikir setelah perusahaan stabil, bisa memberimu hidup yang baik. Tapi siapa sangka? Lin Fen, jangan bicara begitu. Bersama kamu saja, aku sudah sangat bahagia. Untuk yang lain, aku tidak meminta banyak. Hanya saja, aku selalu merasa tidak tenang. Tenang, aku akan melindungimu dan Hui Er. Tidurlah. 5 tahun berlalu, kamu masih begitu muda. Dulu, kami semua masuk, hanya kamu yang lolos. Ceritakan, apa rahasiamu? Ada cara. Untuk membunuh Lin Fen? Guo Xiao, aku baru sadar. Kamu ini wanita yang kejam. Kijem? Mana bisa dibandingkan dengan Lin Fen? Meninggalkan istri dan anak. Melamar wanita lain. Dia pantas mati. Tapi membunuh bukan hal kecil. Setelah berhasil, bagaimana kamu berterima kasih padaku? Setelah Lin Fen mati, Lin Hui akan menjadi satu-satunya pewaris, dan aku akan mendapatkan kembali grup Kuo. Nanti, aku berikan 40% saham. Bagaimana? Deal. Hahaha. Hui Er, hari ini ulang tahunmu. Apa hadiah yang kamu inginkan? Ayah akan penuhi. Ayah, aku dengar taman bermain sangat seru. Kamu dan ibu baru bisa mengajakku ke taman bermain? Tentu saja. Hari ini ayah dan ibu baru akan mengajakmu. Ayo, berangkat. Hui Er, hari ini senang? Senang, lain kali akan diajak lagi. Ayo, sayang, Ayo, cepat naik ke mobil. duduk yang baik ya.
Cepat-cepat. Keluarga tunggu di luar. Ini salahku. Kalau aku tidak pergi ke taman bermain, ayah tidak akan tertabrak mobil. Hui baik, ayah hebat seperti ini. Pasti akan baik-baik saja. Kita tunggu dia keluar bersama, oke? Keluar? Mungkin Lin Fen tidak akan bisa keluar. Guo Xiao, kau ngomong apa? Aku bilang, Lin Fen seumur hidup. Mungkin tidak akan bisa keluar, jadi hati-hati di kehidupan selanjutnya. Kau. Nona Ying, enak banget diraba, kulitnya halus dan lembut. Seru, hahaha. Lin Hui, cepat kemari. Guo Xiao, Lin Fen baru masuk. Apapun tunggu dia bangun dulu. Sekarang Lin Hui ikut Lin Fen. Orangnya tidak bisa kau bawa. Aku ibunya yang sebenarnya, wali yang sah. Kalau Lin Fen tidak bisa keluar, maka grup Kuo akan jadi milikku. Kau siapa? Kau pikir aku peduli dengan hal itu? Oh, aku hampir lupa, Nona Yin adalah putri. Keluarga terkemuka di ibu kota, tentu tidak tertarik dengan uang receh ini. Kalau begitu, Nona Yin, lebih baik kau pulang saja ke ibu kota. Kalau aku tidak mau, Kalau Nona Ying tidak mau pergi, aku terpaksa meminta kau. Pergi sendiri, hahaha. Lin Fen baru masuk, kalian berani berbuat onar di sini. Jangan-jangan kecelakaan Lin Fen adalah ulah kalian. Yakin Lin Fen akan mati? Ternyata kau tidak terlalu bodoh. Kalau Lin Fen tidak bisa keluar, aku tidak keberatan memberitahumu. Tebakanmu benar, aku yang menabraknya. Guo Xiao, kau brengsek. Hari ini ulang tahun Lin Hui. Kau membuat Hui kehilangan ayahnya. Di hari ulang tahunnya, kau pernah pikirkan bagaimana menghadapinya nanti? Hari ini ulang tahun Hui Er. Tapi, meskipun itu ulang tahunnya, lalu, sejak dia bertemu kalian, dia tidak mengakui aku sebagai ibunya. Ini semua konsekuensinya. Lagi pula, setelah grup Kuo kembali ke tanganku, dia sebagai putriku, bisa merayakan ulang tahun sebanyak yang dia mau. Kapan saja bisa. Kamu benar-benar setan. Tapi Lin Fen hanya pingsan karena tertabrak. Tunggu saja dia keluar. Sepertinya dia tidak akan bisa keluar. Lihat waktunya. Mungkin Dokter Lee sudah menyelesaikan semuanya. Dokter Lee siapa? Hampir lupa memberitahumu. Kami ini sudah menyuap dokter yang merawat. Lin Fen tidak mungkin bisa keluar. Ibu jahat, kembalikan aku. Pergi. Aku melahirkanmu hanya untuk menjikat Lin Fen. Tapi kamu tidak berguna. Malah merusak segalanya. Tidak hanya gagal membawa Lin Fen kembali padaku, tapi juga bersekongkol dengan keluarga Yin. Kamu pantas mati. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia, pergi. Kenapa? Anjing yang suka menggigit pantas mati. Bahkan jika dia anak kandungku, lalu apa? Inja. Kalau kamu begitu mencintai Lin Fen, bagaimana kalau kamu ikut saja dengannya ke neraka? Nanti, aku akan bilang kamu bunuh diri karena cinta. Lalu kuburkan kalian bersama. Bagaimana? Kok kamu belum mati? Kita pasti akan dikuburkan bersama, tapi bukan sekarang. Guo Xiao. Bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Lin Fen. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, Pak Polisi, saya ingin meminta perlindungan khusus untuk diri saya dan keluarga. Hui Er, kok kamu sudah kembali? Paman jahat sudah ditangkap paman baik, jadi aku pulang. Jadi, semua ini sudah kamu rencanakan? Benar. Aku sudah tahu dia tidak akan menerima dan akan menyerangku. Tapi aku tidak menyangka dia tega membunuh anak kandungnya sendiri. Tanpa ampun. Lin Fen, dasar bajingan. Ini semua salahmu. Aku seharusnya bisa memiliki kehidupan yang indah. Ini semua salahmu. Kamu yang memaksaku menjadi seperti sekarang ini. Kamu jangan macam-macam. Xiao, sebenarnya dari awal, yang salah hanya kamu.
Kamu egois, tidak peduli pengorbanan orang lain. Jadi kamu kehilangan aku. Kamu mudah percaya fitnah, tidak mau mencari kebenaran. Jadi kamu membunuh ayah ibu. Kamu mengejar ketenaran, mengabaikan anak kandungmu sendiri. Jadi kamu kehilangan anakmu. Huier akan selalu kubawa. Kamu juga tak perlu terlalu khawatir di masa depan. Di penjara, renungkanlah baik-baik perbuatanmu. Ketahui di mana letak kesalahanmu. Masuklah, sadarkan dirimu. Setelah sadar, buatlah laporan. Dwi Hadaku. Yinjiaku, kenapa kau menikah dengannya? Inja. Dia menikah dengan siapa? Kamu belum tahu? Hari ini dia menikah dengan Lin Fen dari grup Kuo. Tidak mungkin. Lin Fen sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Tidak, tidak mungkin. Pasti kau bohong. Aku tidak berbohong. Bohong, bohong. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini semua bohong. Hello. Nyonya, apa kamu baik-baik saja? Halo, polisi.